Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Jantungku berdegup tak karuan rasanya, melepaskan kerinduanku kepadanya dengan sentuhan indah dan lembut. Aku menjaga agar Nida merasa nyaman. Aroma yang kuhirup darinya sungguh begitu nyaman. Sungguh begitu membuatku makin tak sadar diri. Aku telah melanggar janjiku untuk tidak membawanya kembali ke dunia yang gelap. Dunia yang mengasihkan namun hanya sesaat saja. Ditambah lagi jiwa romantis kami berdua yang makin melayang kemana-mana, meloncat seperti air hujan, dan rasa yang saat ini menderaku sungguh sangat susah untuk aku cerna. Perasaan bahagia bersamaan sebuah rasa yang membuat tubuhku bergidik. Aku kangen kakak, aku kangen sama perhatian kakak, aku kangen dengan semua yang kakak berikan kepadaku, ungkapnya penuh perasaan. Sama sayang. Dan tanpa menunggu lama, aku mengajaknya masuk ke kamarku, tentu bukan melalui besi pembatas balkon yang seperti yang aku lakukan sebelumnya, melainkan melalui pintu masuk. Kami masuk ke kamar Nida dan sempat melihat anak-anak yang tertidur begitu nyenyaknya. Entah mengapa, mungkin karena naluri seorang ayah, aku melepaskan pelukanku dari tubuh Nida dan pergi ke ranjang. Tama dan Putri sedang tidur berpelukan. Ku kecup kening Tama pertama, kemudian kening Putri, dan berganti ke Panji yang tidur di sofa panjang dalam kamar. Ayah berjanji tak akan membuat kalian bersedih lagi. Itulah janji ayah ke kalian, anak-anakku. Kuungkapkan perasaanku sebagai ayah dan membuat Nida langsung menghambur dan memelukku. Jangan di sini, tapi lihat anak-anak gak baik. Ujarku sedikit bercanda agar Nida tak bersedih lagi. Dia mengangguk dan malah menyembunyikan kepalanya di dadaku. Smili, bisikku, dan dia menatapku bingung. See how much I love you, Anida Handayani. Selesai mengatakan itu, mengungkapkan apa yang kurasakan, pelundakan Nida semakin kuat. Maka aku seharusnya segera membawanya pergi ke kamarku agar tangisannya ini tidak mengganggu anak-anak yang lagi tidur nyenyak. Singkat cerita, kini aku dan Nida sudah berada di kamarku dan waktunya. Makasih kak buat kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hanya Nida dapatkan dari kakak seorang. Jadi gede kepala nih akunya. Jepitan kecil langsung kudapatkan darinya di lengan, namun itu tak sakit. Kucup keningnya dan tak lupa mengatakan, aku sangat mencintaimu. Kenapa kak? Nggak tahu, bahkan aku jujur, aku lebih mencintaimu daripada istriku sendiri.
Semalam, aku melakukannya hingga 2 kali dengan Nida. Aku 2 kali sedangkan Nida berkali-kali. Dan diakhiri sebelum kami benar-benar tertidur, Nida mengatakan, "Kak, bagaimana kalau Nida..." "Iya ya, kok aku nggak kepikiran. Maka aku akan menikahimu. Bagaimana dengan istrimu, Kak?" Nanti kita bicarakan lagi. Satu yang harus kamu tahu, aku begitu mencintai kamu. Aku tahu, Kak, Nida merasakan itu. Betapa kakak sangat mencintai Nida. Terus, betul kata kakak, tak usah dibahas sekarang. Betul sayang, yang jelas aku tak akan membiarkanmu bersedih lagi. Makasih Kak, makasih atas semua kebahagiaan ini yang begitu sempurna yang diberikan kakak kepada Nida. Bahagia bukan hidupku bersama Nida saat liburan bersama? Ya, tentu aku bahagia. Kebahagiaan yang hanya sesaat saja terjadi. Kenapa demikian? Karena hubunganku bersama Nida tak semulus yang kalian pikirkan. Penasaran bukan? Baiklah, akan kuceritakan kembali ke kalian apa sih yang terjadi setelah kejadian liburanku bersama mereka. Sudah lewat berbulan-bulan setelah kejadian liburan bersama Nida dan anak-anak, hubunganku juga berjalan cukup baik. Kami berkomunikasi lancar, ngomong sama anak-anak juga sering, bahkan aku selalu saja berbicara dengan anak-anak tanpa ada Nida. Karena untuk mereka sengaja kuberikan HP 2 biji untuk Panji dan Putri. Lalu mengapa hubunganku sama Nida makin sulit? Siang itu di akhir tahun 2018, lebih tepatnya ingin memasuki pesta tahun baru, aku sengaja datang ke Lombok. Sebetulnya aku juga lagi ada kerjaan di sana, jadi sambil menyelam minum air, aku mampir ke rumah Nida. Begitu aku tiba di rumah Nida yang tak besar, cukup sederhana. Rupanya di sana ada Abah dan Uminya, atau kedua orang tua Nida. Bagus dong. Mungkin aku bisa berkenalan langsung dengannya, sekalian membicarakan masa depan dengan anaknya. Namun itu semua hanya menjadi angan-angan belaka. "Nida, Abah mau bicara dengannya. Kamu yang bernama Ivan?" tanya si Abah. Yang jika aku tebak umurnya mungkin memasuki 60-an tahun ke atas. Namun karena dia adalah pemuka agama di daerah ini, jadinya terkesan dirinya kayak berwibawa gitu. "Iya, Bah, baik. Nida akan meninggalkan Abah dan Kak Ivan untuk mengobrol. Yuk Umi, kita ke rumah saja," ujar Nida yang artinya mengajak Uminya ke rumah Uminya, serta mengajak anak-anak keluar dari rumah. Maka tinggallah aku berdua dengan Abah si Nida. "Nak Ivan kan?" Aku mengangguk tak lupa. Abah menawarkan agar aku meminum kopi yang telah disediakan oleh Nida sebelumnya. "Iya, Bah, saya sudah mendengar semuanya dari Nida." Maksud Abah, Tama, dia hasil dari dengan Nida kan? Kasar sekali kata yang digunakan si Abah ini. Bisakah lebih sopan? Banyak kata yang dapat digunakan. Namun demikian aku tetap mengangguk. Putriku telah dilumuri dosa. Dosa yang sangat sulit untuk dihapuskan. Maafkan saya, maafkan kehilafan saya kala itu, Pak. Saya mengerti Naifan. Abah juga pernah muda. Saya mencintai putri Abah, sangat mencintai. Lalu bagaimana dengan istri kamu? Bagaimana dengan keluarga kamu? Apakah karena Nida maka kamu akan mengorbankan keluargamu sendiri?
Apakah kamu tak takut dosa dengan neraka, Nang Ivan? Takut, tapi aku tak mampu berkata-kata lain. Satu persatu dalih dikatakan oleh Abah Nida yang membuatku semakin terpojok. Intinya Abah tidak mengizinkanku berhubungan lagi dengan Nida. Karena jika diteruskan maka dosa putrinya semakin besar dan semakin sulit untuk dihapus. Maka tempat yang akan putrinya tempati setelah hal ini adalah neraka. Dan itu Abah sebagai orang tua sungguh sakit dan sedih menerima kenyataan itu. Dia bahkan sampai berlutut di hadapanku, memintaku memohon kepadaku agar menjauhi putrinya. Masalah tamak anak dari hasilku dengan Nida, biarkan itu menjadi tanggung jawab Nida. Bagaimana aku bisa tetap bertahan dengan mengatakan aku tidak akan mundur jika orang tua ini sampai berlutut di hadapanku? Di mana hati nuraniku? Di mana kebaikan Ivan selama ini? Apakah hanya karena cinta aku harus mengutamakan ego lelakiku? Tidak, aku tak mungkin melakukannya. Aku sebagai pria sejati tak akan pernah mampu melihat orang tua. Apalagi ini orang tua wanita yang kucintai sampai bersedih, berlutut memohon kepadaku untuk kutinggalkan putrinya. Maka aku pun mengatakan kepada Abah, baik Pak, mulai detik ini aku berjanji akan berhenti mencintai putri Anda. Akan berhenti mengganggu putri Anda, dan aku Ivan Mahendra mulai malam ini tak ada lagi hubungannya dengan putri Anda. Pegang janji saya, Pak. Janji seorang laki-laki yang telah lancang mencintai putri Anda. Bersambung part 9.